Shalom, selamat hari Sabat bagi kita umat-umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan seluruh pemirsa channel dimanapun kita berada. Senang sekali karena kita kembali lagi pada hari Sabat yang suci dan diberkati ini untuk dapat menerima berkat Tuhan melalui acara diskusi sekolah Sabat. Pada hari Sabat ini telah bersama-sama dengan saya Pendeta Muda Jerim Hutajulu. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Gimana kabarnya ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, pada hari Sabat ini Pak Pendeta, kita akan kembali lagi mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat kita pada pelajaran yang ke-7 ya, benar ya, pada pelajaran yang ke-7 dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Pak Pendeta ya. Mari kita Bapak Ibu tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, pada hari Sabat ini kami siap untuk mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Kami membutuhkan biarlah kuasa Tuhan dapat menjadi bagian kami agar dapat menolong kami untuk mengerti setiap pelajaran yang akan kami pelajari. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, di pelajaran ke-7 dengan judul Perjanjian dengan Abraham ya. Ayat tema kita di dalam Kejadian 15 ayatnya yang kedua berbunyi, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu ya." Jadi inilah ayat tema kita sepanjang pelajaran ini. Kalau kita melihat kembali pelajaran kita di sahabat-sahabat yang lalu, kita telah melihat ada sebuah janji ya, atau janji pertama yang Tuhan berikan kepada hambanya. Dalam hal ini adalah Nuh ya, betul sekali, dan janji itu adalah busur di langit ya. Itulah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Nuh. Nah, selang beberapa waktu lamanya kembali Tuhan membuat perjanjian dengan seorang hambanya yang bernama Abram ya, karena dia belum berganti nama, masih Abram pada saat itu ya. Nah, ketika kita membuka dalam pelajaran kita sering mendengar bahwa Abram ini punya iman yang luar biasa ya. Dia bahkan dikatakan sebagai bapa segala orang percaya karena imannya. Mungkin Pak Pendeta boleh menjelaskan kepada kita, karena kita belajar tentang janji, kita juga belajar tentang iman. Ya, dalam hal ini iman Abraham, mungkin boleh dihubungkan antara perjanjian dan juga iman dari Abraham itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pada saat kita sama-sama mempelajari sekolah sahabat kita melihat bahwa perjanjian yang pertama Tuhan buat kepada Abraham dan dengan Abraham ini itu dimulai dari Tuhan sendiri. Artinya Tuhan yang memilih kepada siapa dia mau mengikat perjanjian. Dari antara sekian banyak orang yang ia lihat adalah orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, dipilihlah Abram. Dan kita melihat perjanjian ini ada di dalamnya berkat yang akan menjadi bagian Abram dan keturunannya. Itu kita bisa baca dari Kejadian 12 dan nanti akan lihat juga kelanjutannya di dalam Kejadian 15. Dan kita melihat di sini bagaimana Abram yang mendengar suara Tuhan dan mengenal suara Tuhan percaya akan perintah yang Tuhan sampaikan, akan janji yang Tuhan berikan kepadanya. Di mana salah satunya praktik yang harus ia lakukan adalah ia harus pindah dari tempat keluarganya, berpisah daripada sanak saudaranya dan pergi ke tempat di mana Tuhan menuju, Tuhan suruh gitu ya, dia pergi ke sana. Dan di sini kita melihat bahwa apa hubungannya perjanjian itu dengan iman. Abraham mengenal siapa yang memberikan janji. Itu sebabnya dia percaya. Ketika Abraham tahu bahwa yang memberikan janji adalah Tuhan semesta alam, maka dengan yakin ia mengikutinya. Sekalipun tujuan tempatnya ia belum pernah ke sana, tapi karena Tuhan yang memberikan janji, ia percaya. Jadi hubungannya lebih kepada antara cerminan hubungan pribadi Abraham dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengenal satu sama lain, Tuhan mengenal kita mengenal Tuhan, maka akan terikatlah satu hubungan yang dekat, yang mungkin kata orang di sini tidak masuk akal apa yang Tuhan perintahkan, tapi karena saling percaya, mengenal, maka Abraham melakukannya.
Luar biasa sekali pendeta ya, hubungan antara perjanjian dan iman ini. Jadi untuk memenuhi perjanjian itu yang Tuhan telah berikan, maka Abraham harus percaya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita kira-kira kita hubungkan dengan keselamatan, Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita percaya kepadanya, yang dalam hal ini adalah iman, maka kita akan memperoleh keselamatan ya. Jadi ini kembali lagi menuntun kita bahwa satu-satunya agar kita selamat hanyalah kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia itu kita membutuhkan iman. Dan dalam hal ini hamba Tuhan yaitu Abraham telah mempraktekannya ya, betul sekali. Ketika kita kembali lagi membaca ya di dalam Alkitab, khususnya di dalam Kejadiannya pasalnya yang ke-16, di sana ada muncul keraguan dari Abraham. Setelah kita melihat bahwa Abraham ketika pertama kali Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, tempat keluarganya, dia besar di sana, dia berbisnis di sana, umur sekitar 75 tahun. Pada saat itu dia menunggu ya, lama dia menunggu bahwa janji Tuhan dia akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi ketika kita melihat di dalam Kejadian 16 ada keraguan muncul di dalam diri Abraham ya, dan akhirnya oleh karena saran dari istrinya yaitu Sarai pada saat itu menyuruh mengambil Hagar menjadi istri yang baru supaya dia memperoleh keturunan. Kira-kira Pak Pendeta, apakah makna dari keputusan Abraham untuk pergi mengambil Hagar menjadi istrinya? Mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan. Mohon diulang pendeta boleh? Kira-kira apa makna dari keputusan Abraham untuk pergi bersama Hagar? Ya, dalam hal ini meskipun Tuhan telah berjanji dari Sarai kamu akan punya keturunan, ya kamu akan memperoleh berkat. Kira-kira mengapa Abraham mengambil Sarai menjadi istrinya? Apa maknanya bagi kita kira-kira? Baik, terima kasih. Kita melihat bahwa Abraham juga manusia biasa seperti kita, di mana seringkali keraguan, kekhawatiran, ketidaktahuan akan masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi itu membuat kita merespon bagaimana kita bisa melakukannya, memperbaiki sesuatu hal yang mungkin kurang, sesuatu hal yang salah. Di mana salah satu ciri-ciri yang terjadi adalah kita cenderung melakukan sesuatu hal yang bersifat sementara. Pada saat itu untuk mengatasi keraguan yang pada saat mereka alami, mereka memilih cara yang mereka sendiri tentukan, yaitu memilih Hagar, gundik daripada istrinya. Dan itu adalah satu pilihan yang bersifat sementara, karena ternyata setelah anak itu lahir Tuhan menyatakan kamu tetap akan memiliki anak perjanjian dari istrimu. Walaupun yang dipikir oleh Abraham dan istrinya pada saat itu ini akan menjadi solusi dari masalah yang mereka alami. Karena mereka sudah menunggu lama, mereka pikir ini sudah cukup akan menjadi anak perjanjian. Tapi ternyata Tuhan katakan tidak. Artinya solusi yang mereka pilih tidak tepat dengan yang Tuhan harapkan. Itu adalah satu hal yang salah, satu hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ini mencerminkan keadaan kita sekarang, di mana seringkali ada solusi-solusi yang kita ambil, yang kita pikir untuk mengatasi keadaan kita sekarang, kita pilih cara kita yang mungkin pada saat sekarang kita masih belum mengerti, tapi di masa mendatang, di waktu mendatang dan kita flashback kepada masa waktu-waktu sebelumnya, kita akan paham, oh ternyata waktu itu adalah pilihan saya sendiri, bukan pilihan Tuhan. Yang mana bisa jadi dibilang itu sebagai satu hal penyesalan, yang dimana itu terjadi di akhir kan begitu pendeta ya. Dan itu juga dialami oleh Sarai, yang mana ketika anak ini sudah lahir ternyata dia malah ditindas. Artinya ini bukan satu dampak yang positif, yang menyenangkan bagi dia, tapi itulah yang harus ia tanggung akibat dari pilihan yang ia sarankan dan ia pilih juga. Dan dari pelajaran kita ini disampaikan juga bahwa mencerminkan tentang perbuatan daging dan perbuatan roh. Di mana perbuatan daging itu ya bersifat sementara, bersifat ingin instan, ingin cepat dan memuaskan apa yang kita inginkan. Sementara perbuatan roh di sini lebih kepada menyangkal diri sendiri, sabar, mencerminkan kasih itu, dan terlebih
percaya kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan di sini ada berkaitan dengan tulisan di kitab Galatia pasal yang keempat. Mungkin seperti itu yang kami boleh sampaikan, pendeta. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa ya, tentang bagaimana keraguan dari Abraham dan akhirnya dia memilih jalannya sendiri, akhirnya itu berdampak negatif di dalam kehidupannya ya. Jadi sebagai umat-umat Tuhan juga kita sementara menanti, betul ya pendeta, kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jangan sampai ada timbul keraguan dan kita malah mencari hal-hal yang lain yang dalam hal ini mungkin kesenangan dunia yang membuat kita ragu dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita, karena Abraham telah merasa ragu, dia mengambil jalan yang lain. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Abraham. Ada janji yang baru yang Tuhan berikan kepada Abraham. Mungkin pendeta boleh tolong jelaskan kepada kita ini tentang janji yang baru, pengukuhan janji yang baru yang Tuhan berikan kepada Abraham. Baik, terima kasih pendeta. Janji yang baru itu kita mungkin boleh dapati di Kejadian 17. Jadi ketika itu Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan ia menyatakan, akulah yang maha kuasa. Dikatakan yang mengadakan perjanjian dengan engkau. Dan akhirnya Abraham sujud dan Tuhan mengucapkan kembali janji yang ia telah sampaikan. Yang menyatakan bahwa Abraham akan mendapatkan anak laki-laki dari istrinya. Dan itu meneguhkan kembali yang tadinya ragu, sudah buat hal yang dia coba untuk pilihannya sendiri tapi ternyata salah. Berarti ya udah, kita tinggal tunggu waktunya aja kan gitu. Tapi tetap dalam menunggu, bukan dalam keputusasaan. Menunggu dalam iman, menunggu dalam kepercayaan, sekalipun bergumul, sabar hari demi hari. Kalau dihitung berapa tahun, berapa hari, itu adalah waktu yang panjang untuk seorang Abraham dan juga untuk kita pribadi masing-masing. Namun perjanjian itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengungkapkan janji itu kembali, Abraham diyakinkan semakin teguh bahwa Tuhan punya rencana khusus buat Abraham, istrinya, dan juga anak perjanjian itu. Karena ini adalah satu tugas tanggung jawab, peran yang khusus, di mana anak perjanjian ini akan menyampaikan kepada kita garis keturunan yang akhirnya merujuk kepada kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias. Dan penyertaan Tuhan itu selalu ada, pendeta. Penyertaan Tuhan selalu ada, janjinya disampaikan, dan janji firman Tuhan itulah yang membuat kekuatan yang baru bagi Abraham. Itu juga yang bisa membuat kekuatan baru bagi kita. Bila mana kita ada yang lama kita gumuli, ingatlah janji-janji Tuhan itu akan memberikan kekuatan yang baru, seperti menaruh air ke dalam tanah yang kering. Itu akan menjadi satu berkat. Dan mengingat kepada penyertaan Tuhan, melihat kembali Hagar, Pak Pendeta, ketika Hagar diusir, ternyata baru disitulah Tuhan menampakkan diri. Artinya di tengah-tengah kesusahan yang kita sendiri buat, Tuhan pun mau hadir untuk memberikan solusi untuk kehidupan kita. Jadi ketika ada masalah, kita boleh saja melihat kepada hal-hal yang buruk. Kita boleh saja melihat dengan cara sisi pandang yang negatif. Sehingga kita merasa down, sehingga kita merasa tidak baik atau tidak berarti. Tapi Tuhan selalu hadir untuk menyampaikan yang sebaliknya. Bahwa kita bisa berubah, Tuhan bisa membuat satu hal yang baru, yang baik dalam hidup kita, harapan-harapan yang Ia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Oke, luar biasa sekali ya, janji yang kembali Tuhan teguhkan kepada Abraham di umurnya yang ke-99 tahun. Tapi Pak Pendeta, ketika kita flashback ke waktu yang sebelumnya, ada sebuah bentuk janji secara fisik yang Tuhan berikan kepada Abraham yang dalam hal ini tentang sunat dan juga pergantian nama. Baik Abraham, istrinya ya diganti namanya. Kira-kira Pendeta bisa tolong menjelaskan tentang tanda perjanjian secara fisik ini yang diberikan kepada Abraham. Baik, terima kasih Pendeta. Tanda ini adalah bukti ataupun ya sebuah tanda ya. Ya, betul. Tanda ini pasti merujuk kepada sesuatu hal. Contoh ketika kita melihat ada lambang burung Garuda, sudah identik dengan bangsa Indonesia. Gitu ya. Tapi ketika bagi Abraham pada saat itu, ketika melihat sunat dari antara segala banyak bangsa yang hidup pada saat itu, segala manusia yang hidup di situ, kok Abraham dan keturunannya harus disunat ya, gitu.
itu menunjukkan ada tanda. Apa tandanya? Tandanya bahwa ia percaya kepada rencana Tuhan akan keturunannya menjadi berkat kepada semua bangsa yang ada. Di mana ketika kita melihat kitab Galatia, ternyata keturunannya itu adalah Yesus Kristus. Disunat di sini sampaikan di pelajaran sekolah sahabat kita, itu juga salah satu ritual yang melibatkan penumpahan darah, yang menunjukkan bahwa itu ada konteks dalam pengorbanan dan juga menandakan bahwa kebenaran diperhitungkan kepada Abraham. Dia juga percaya kepada pengorbanan melalui darah yang akan terjadi di masa depan melalui Mesias yang akan datang. Kemudian perubahan nama juga mengartikan salah satu tugas yang baru yang Abraham siap emban. Di mana Abraham di sini sampaikan ia mempunyai nama yang baru, Abram menjadi Abraham gitu ya. Di sini disampaikan Abraham itu bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa, yang dulunya bapa yang berkaitan dengan satu hal yang kemuliaan atau kehormatan, sekarang dia punya tugas yang baru yang Tuhan berikan. Ciri-cirinya ditahu dari mana? Dari namanya. Bahwa ia akan menjadi bapa dari bangsa yang besar, namun dilandaskan karena percaya. Ada juga yang menyebut bapa dari segala orang percaya. Karena itu tidak terbatas hanya kepada keturunannya secara biologis. Secara garis keturunan ia anak yang dirunut-runut, oh ternyata ini keturunan mungkin anak-anaknya yang lain gitu. Artinya orang-orang yang tidak terikat secara biologis dengan Abraham pun bisa menjadi keturunan dari Abraham. Karena Abraham bapa dari segala orang percaya. Ia mulai percaya pada saat sebelum ia disunat, betul ya pendeta ya? Belum disunat dia sudah percaya. Bagi setiap orang yang percaya kepada penebusan melalui Yesus Kristus, pengorbanan, pengampunan dosa melalui Yesus Kristus, kita layak dan disebutkan sebagai anak-anak dari Abraham. Amin. Luar biasa sekali pendeta ya. Tanda yang Tuhan berikan kepada Abraham, baik kedatangannya juga itu kembali meneguhkan iman dari Abraham. Walaupun dia sebelumnya pernah merasa ragu ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, ingat bahwa kita pun selalu disertai oleh Tuhan. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, janji itu akan benar-benar Tuhan tepati. Dan ketika kita mungkin ada goyah di dalam iman kita, ingat bahwa sebagaimana Tuhan datang di dalam kehidupan Abraham, meneguhkan dia, maka Tuhan yang sama juga akan datang di dalam kehidupan kita untuk meneguhkan kita ya. Amin. Luar biasa. Ketika kita melihat sebuah cerita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 ya, di sini ada sebuah cerita yang menarik. Ketika Abraham sedang duduk-duduk di depan rumahnya, ya, ada orang asing yang berkunjung ke rumahnya. Dan respon yang Abraham tunjukkan pada saat itu ketika orang asing itu datang luar biasa sekali Pak Pendeta. Mungkin Pendeta bisa tolong menjelaskan atau menceritakan mengenai kisah yang begitu menarik ini. Baik, terima kasih. Ketika tamu yang dibilang ini adalah tamu spesial ya, tamu orang asing surgawi di buku Sekolah Sahabat kita dituliskan, Abraham menunjukkan sikap yang mulia. Satu sikap yang menunjukkan keramah tamahan, bahwa tamu ini mendapat kehormatan bagi Abraham dan seisi rumahnya. Sehingga ia diundang dan perilakunya juga mungkin disediakan makanan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang spesial. Yang Abraham sendiri sebut, ia panggil dengan kata Adonai, Tuhanku. Artinya ini adalah seorang yang spesial bagi Abraham. Baik secara manusia, ia menganggap orang ini ada di atas gitu ya. Kalau kita menganggapnya sebagai ini adalah satu hal yang spiritual atau ada kaitannya dengan hal yang rohani, ini adalah orang yang ia hormati, ia segani dan juga ia kasihi. Dan di sini perilaku Abraham di sini menandakan kepada kita, dia tadi punya fungsi apa pendeta ya, tugas sebagai bapa dari orang percaya. Ini merefleksikan siapa dirinya, bahwa dia benar-benar adalah bapa dari segala orang percaya dengan cara dia memperlakukan orang tamu-tamu surgawi ini. Berkaitan dengan tamu-tamu surgawi ini, ada tamu juga yang pernah datang di satu peristiwa ke Sodom dan Gomora. Namun tamu-tamu ini tidak diperlakukan sehormat, sekudus ataupun berwibawa seperti Abraham menyambut. Artinya itu menunjukkan juga seperti apa sih karakter orang ini. Terlihat dari cara mereka menyambut
tamu-tamu sorgawi ini. Ada orang-orang yang mengharapkan supaya ketika di Sodom dan Gomora supaya tamu-tamu itu mau dipakai gitu ya, mungkin mohon maaf diperkosa seperti itu bagi orang-orang Sodom dan Gomora yang pada saat itu sangat jahat. Tapi menunjukkan pada kita bagaimana sebenarnya ternyata Abraham memperlakukan orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang rohani dengan sepatutnya, dengan sehormatnya. Seperti itu Pak Pendeta. Oke, luar biasa sekali ya tindakan yang dilakukan oleh Abraham ini ya. Pada saat itu karena dia betul-betul punya iman kepada Tuhan, yang dalam hal ini dia mengasihi Tuhan, dan wujud kasihnya itu dia juga mengasihi setiap orang yang datang kepadanya, baik itu orang asing entah siapapun itu ya. Sebagaimana Kristus juga sering menasihatkan kita bahwa ketika kita mengasihi orang yang kelaparan, kita memberi makan mereka, kita memberikan baju bagi orang yang tidak punya baju, artinya kita juga telah mengasihi Yesus ya. Jadi tidak bisa kita bilang kita mengasihi Yesus sedangkan kita tidak mengasihi sesama kita manusia ya. Jadi ketika kita betul-betul mengasihi Yesus, maka bentuk refleksi dari kasih kita mengasihi juga sesama manusia. Nah, sebagaimana contoh yang telah ditunjukkan oleh Abraham, melalui keramahannya dia mau menjamu orang asing yang datang ke rumahnya ya. Di kisah yang lain di dalam Kejadian 18 ayat dimulai dari ayat yang ke-16 ada kisah yang menarik lagi di sana ya. Saat itu bisa kita katakan seperti tawar-menawar antara Tuhan dengan Abraham ya kan. Pada saat Tuhan bilang sama Abraham bahwa dia akan memusnahkan kota Sodom, Abraham langsung merespon sama Tuhan. Abraham bilang, apakah Tuhan akan membiarkan orang benar dibinasakan dengan orang fasik? Ya, kemudian Abraham bilang, Tuhan seandainya ada 50 orang benar dan sampai 10, apakah Tuhan akan membinasakan orang benar itu bersama orang fasik? Tuhan bilang, tidak akan Tuhan binasakan. Nah, di dalam hal ini ya, ada seperti peran yang Abraham berikan. Kira-kira pendeta boleh menolong menjelaskan kepada kita kira-kira peran apa yang Abraham berikan kepada Lot dan dalam hal ini seluruh masyarakat yang ada di kota Sodom. Baik, terima kasih pendeta. Salah satu peran yang di sini sampaikan adalah di sini pelayanan kenabian Abraham. Ini juga melibatkan seperti negosiasi atau pengantaraan yang Abraham lakukan demi keselamatan atau demi kebaikan dari Lot, keluarganya, bahkan dia memohon juga atas nama seluruh orang-orang di Sodom dan Gomora. Yang walaupun pada saat itu orang Sodom dan Gomora tidak tahu akan kejadian ini, tapi paling tidak kita bisa melihat Abraham ini adalah orang orang yang peduli gitu ya. Walaupun tidak banyak orang yang dia kenal, namun atas harapan dia bahwa ada saudaranya di sana Lot, ada keluarganya yang ia harapkan bahwa boleh saja mereka sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar sana. Tapi ternyata mereka dikalahkan oleh besarnya pengaruh-pengaruh yang jahat dalam Sodom dan Gomora, yang pada akhirnya Sodom dan Gomora ini dimusnahkan. Kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Sodom dan Gomora telah dibiarkan hidup sedemikian waktu. Diberikan waktu di mana ada orang benar di sana untuk hidup. Ini menjadi panggilan juga bagi setiap orang yang benar. Apakah mereka hanya akan diam saja? Apakah mereka mau menggunakan kesempatan yang ada? Kalau kita ini menjadi panggilan bagi seluruh murid-murid Yesus, ada waktu di mana kita untuk berbagi kesaksian. Tapi ada waktu di mana itu tidak bisa dilakukan. Baiklah kita melakukannya sekarang sekali lagi ada kesempatan. Namun sikap kasih karunia itu juga disertai dengan keadilan, di mana Sodom dan Gomora dibinasakan, dimusnahkan. Tapi ada keadilan bahwa Lot dan keluarganya mereka diberikan jalan khusus supaya mereka boleh keluar. Sehingga permintaan Abraham itu dipenuhi oleh Tuhan. Apakah kalau ada orang benar di kota ini mau dimusnahkan? Kan orang benarnya sudah dibawa keluar. Jadi boleh dimusnahkan dong? Silakan. Artinya sekalipun demikian Lot dan istrinya ternyata istrinya menengok ke belakang. Ya itu berdasarkan pilihannya. Dan itu menjadi panggilan untuk kita semuanya. Agar kita, keluarga kita boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Tapi terakhirnya bahwa semua orang memilih bagi dirinya sendiri.
Betul ya. Walaupun sudah satu rombongan mau keluar, tapi ternyata ada satu yang menjadi tiang garam, menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Di sini tentang kasih karunia Tuhan yang besar, keadilan Tuhan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang yang benar. Artinya Tuhan juga mengasihi orang yang jahat, tapi atas kesempatan yang diberikan, mereka tetap menolak kesempatan itu. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta ya. Jadi luar biasa peran yang Abraham tunjukkan di sini ya. Iya. Bagaimana melalui perannya sebenarnya dia akan menyelamatkan orang banyak, Iya. khususnya orang yang ada di kota Sodom. Tetapi kembali lagi kepada pilihan masing-masing individu ya. Mereka kebanyakan lebih memilih untuk di dalam kehidupan mereka di dunia. Dan hanya 4 orang yang keluar dan hanya 3 orang yang berhasil selamat. Tetapi kita tetap melihat bagaimana peran Abraham dalam hal ini sebagai pengantara ya. Jadi satu panggilan juga bagi kita untuk menjadi pengantara bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Baik Pak Pendeta, luar biasa sekali pelajaran kita sepanjang sepekan ini. Saya ingin mendengarkan kira-kira kesimpulan dari sepanjang pelajaran kita dari pelajaran sekolah sahabat kita ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kami percaya bahwa umat-umat Tuhan yang terkasih dalam mempelajari sekolah sahabat ini boleh saja ada hal-hal yang kita dapati yang belum tersampaikan pada waktu ini, dan biarlah itu menjadi penguatan buat kita semuanya. Dan saat ini kita menutup dengan sebuah beberapa hal yang kita boleh dapatkan, bahwa perjanjian ataupun hubungan kita dengan Tuhan mencerminkan bagaimana iman kita. Dan harapannya bahwa kita boleh berserah dan memulai kembali hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu terlepas daripada Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dalam sekarang ini kita masih dalam memiliki hidup yang nyaman, tapi kadang kita baru merasa butuh Tuhan ketika kesusahan terjadi. Itu tidak masalah, yang penting akhirnya kita ingat Tuhan. Itu karena Tuhan pakai kesusahan juga untuk memurnikan kita. Dan kemudian perjanjian kita dengan panggilan Abraham mempunyai tugas yang khusus. Kita juga sekarang ini punya tugas yang khusus. Orang-orang yang punya kesempatan untuk selamat itu semuanya. Tapi kita juga orang-orang dipanggil untuk menjadi murid Yesus Kristus. Untuk menjadi murid, memuridkan juga orang lain. Dan ada janji yang Tuhan berikan kalau kita mau jadi murid Yesus. Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kita bisa memintanya dalam nama Yesus. Itu satu. Yang kedua dalam Matius 28 ayat 18 tadi sampai 20, hingga akhir zaman Tuhan menyertai kita. Dalam menjalankan tugas kita sebagai murid ada banyak tantangan, ada banyak kesusahan baik terkait diri kita, keluarga kita, dan menyampaikan pekabaran Injil itu sendiri. Tapi pada akhirnya Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai. Klaim, percaya, terima janji-janji ini, maka Ia yang setia dan adil akan melakukannya bagi kita, sama seperti Tuhan menggenapi setiap janjinya kepada Abraham. Dan yang terakhir, bahwa setiap kesempatan yang kita miliki pergunakan dengan baik. Ada kasih karunia yang besar Tuhan berikan, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Semuanya Tuhan berikan kesempatan dengan adil, dan biar itu menjadi penguatan bagi pertumbuhan kerohanian kita semuanya. Mungkin dari Pak Pendeta sendiri ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau dari saya lebih tertarik dengan bagaimana iman yang Abraham tunjukkan ya. Buah dari imannya, walaupun dia pernah ragu, tetapi ketika dia kembali dikuatkan, dia bisa menjadi ramah kepada orang lain. Dia bisa menjadi pengantara bagi orang di kota Sodom dan bahkan keluarganya sendiri, Lot dalam hal ini, walaupun tidak semuanya menerima keselamatannya. Jadi di dalam iman ini ada hal yang luar biasa yang saya pelajari, terlebih khusus dari Abraham ini. Saya tertarik Pak Pendeta ketika mendengar firman-Nya tadi, janjinya tadi. Dalam menjalani kehidupan kita, firman-Nya kita bisa dapati dari Alkitab. Dan itu menjadi penguatan buat kita, menjadi panggilan untuk kita untuk mendengar, membacanya dalam kehidupan kita pribadi. Oke, luar biasa sekali Pak Pendeta ya. Jadi terima kasih banyak telah bersama-sama dengan kami di sini untuk mempelajari berdiskusi sekolah sahabat ya. Dan untuk akhir dari diskusi sekolah sahabat kita ini, saya minta tolong Pak Pendeta untuk memimpin kita di dalam doa tutup diskusi sekolah sahabat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih kemurahan,
Tuhan yang begitu adil dalam setiap jalan-Mu. Pada hari Sabat ini kami mempelajari bagaimana Engkau telah berjanji kepada Abraham. Sebuah tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepadanya, membuka jalan bagi kami untuk menerima berkat keselamatan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Hari Sabat ini kami mendapatkan pelajaran-pelajaran yang indah. Kami manusia yang lemah, tidak tahu masa depan, banyak keraguan, seringkali khawatir. Namun ajar kami untuk beriman, ajar kami untuk percaya. Sekalipun kami belum melihat, sekalipun di hadapan kami seperti gelap, dan biarlah kami selalu berpegang teguh dalam setiap firman Tuhan yang kami miliki. Dalam janji-janji-Mu kami percaya itu adalah nyata, itu adalah benar, dan biarlah kami boleh menerimanya. Bila mana Yesus datang kedua kali, digenapilah semua janji-janji yang kami harapkan. Bertemu dengan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami boleh mengakhiri pertandingan kami dengan baik di atas dunia ini dan menikmati waktu-waktu bersama dengan Juru Selamat kami. Pada hari Sabat ini, kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap ibadah yang kami lakukan, dan kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat hari Sabat untuk kita semua.